Win Suska lagi. Udah Win suka-suka. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Ada perjalanan dinas seorang istri rektor yang dilakukan menggunakan uang operasional Win. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.TV, TV Melayu di Hati, senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar persoalan UIN Suska Riau. Kita ketahui gelombang aksi demonstrasi mahasiswa bahkan alumni dan juga para dosen menuntut Rektor UIN Suska Riau mundur dari jabatannya. Ada apa sebenarnya? Apa sih yang terjadi di kampus Islam terbesar di Riau itu? Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas bersama dua orang narasumber. Pertama, Ade Derman sebagai alumni yang juga merupakan korlap aksi pada demonstrasi beberapa yang hari lalu. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang sore. Assalamualaikum. Sehat Bung Ade? Sehat. Ya baik. Ini ada dengan Arman Shah, merupakan mantan presiden mahasiswa UIN Suska Riau. Tentunya beliau ini adalah sebagai aktivis peduli terhadap UIN Suska Riau. Baik, kita ke ini dulu ya, ke Bung Arman Shah dulu. Siap. Bung Arman Shah, mic-nya tolong dia Pak. Anda ini kan mantan presiden mahasiswa ya? Ya, betul sekali. Bagaimana Anda melihat persoalan kampus UIN Suska Riau hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dinamika kampus UIN Suska Riau yang sudah menjadi kampus saya terdahulu sebelum saya menyelesaikan studi S1 di sana, saya melihat persoalan yang terjadi pada hari ini ya adalah persoalan yang paling luar biasa terjadi sebelum rektor-rektornya yang lain itu. Artinya rektor kali ini stakeholder yang memimpin kampus UIN Suska hari ini adalah stakeholder paling parah menurut saya se-UIN Suska Riau. Paling parah sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah adanya UIN Suska Riau. Dari transformasi IAIN menuju UIN Suska Riau, rektor yang paling parah adalah rektor hari ini. Dalam sejarah berdirinya kampus UIN Suska Riau. Anda melihatnya hari ini tentu ada perbandingan zaman dahulu ya, rektor sebelumnya. Betul. Rektor hari ini apa sih yang salah sebenarnya? Kebijakan seperti apa sehingga terjadi gejolak reformasi inginnya rektor mundur gitu? Komparasi perbandingan ya, komparasi kebijakan atau deep state yang diambil oleh rektor terdahulu dengan sekarang sangat beda jauh ya, sangat beda jauh. Dari segi kebijakan, dari segi sikap, adab, tindakan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang stakeholder, kita melihatnya ya, pemimpin terdahulu itu selalu mengakomodir kepentingan semua pihak, ya, kepentingan semua pihak terlepas ada isu sukisme yang terjadi di dahulu, ya. Itu persoalan yang wajar menurut saya. Gitu. Tapi pada hari ini pemimpin kampus UIN Suska Riau, Bapak Rektor yang kita sebut Bapak Rektor namanya, Ahmad Mujahidin. Ya, Profesor Ahmad Mujahidin telah mengambil kebijakan salah dalam segi tataran kemahasiswa, tataran karyawan, tataran dosen, tataran civitas akademika. Manajemen yang digunakan manajemen yang saya menurut adalah blunder sekali Bang, sangat blunder yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada gitu. Artinya ini ada semacam miskomunikasi ya antara mahasiswa ya dengan manajemen yang diatur oleh pihak kampus hari ini. Betul, sangat sekali gitu. Ya, tentu sebelum kita lanjut kita tahan dulu ya. Ini kita ke Bung Ade dulu. Bung Ade, Anda ketahui Anda ini korlap ya kemarin demonstrasi ya. Ya, jauh-jauh Anda sebenarnya ini dibangunkan, ya kan? Apa motivasi Anda demo ini? Iya, saya merasa kerisauan di dalam hati terkait dengan persoalan yang terjadi di kampus kita. Persoalan yang paling sangat menguak sekali, yang sangat tercium tajam di permukaan masyarakat kita hari ini adalah persoalan korupsi yang baru-baru ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Riau sebanyak 42 miliar. Nah, dugaan korupsi ini menjadi sebuah hal yang prihatin bagi kita selama periodisasi
rektor yang ada di Winsuska Riau. Nah, ini membangunkan kita dari tidur panjang kita selama ini terkait dengan koreksi di persoalan kampus yang ada. Iya. Nah, ketika suara-suara lantang yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita terkait hal ini, namun ada intimidasi yang dilakukan oleh rektor. Nah, ini membuat kita menjadi Salah satu contoh intimidasi apa yang dilakukan rektor terhadap mahasiswa ini? Nah, ketika adik-adik melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi, mereka dari pihak kampus sebagai ini melakukan intimidasi dengan memberikan surat berita acara perkara. Nah, ini salah satu bentuk intimidasi yang real, yang mana tidak boleh dilakukan oleh pihak kampus. Iya. Karena berita acara ini adalah suatu hal atau suatu tugas yang dilakukan oleh pihak penyelidik, yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Tidak wewenang Ini kampus. dilakukan di kampus. Ini dilakukan dengan Justru kampus. ada BAP. Ada BAP. Nah, Iya. ini yang menjadi sebuah emosi atau keprihatinan kita terhadap persoalan yang kampus. Ada apa dengan kampus kita? Iya, Seperti itu soal demokrasi dibungkamnya mahasiswa gitu ya di kampus. Nah, di sisi lain, Anda melihat kebijakan rektor yang paling parah itu seperti apa, sehingga menimbulkan protes? Nah, dari hasil diskusi panjang kita bersama beberapa alumni dan mahasiswa aktif, persoalan yang sangat mendalam sekali adalah rektor ini udah arogansinya sangat tinggi dan wewenang, menggunakan wewenangnya sesuka-sukanya, dan temuan dari BPK ini yang sangat menggelitik bagi kita. Manajemen suka-suka. Menjemen suka-suka. Iya. Nah, UIN ini sudah diganti namanya, tidak Winsuska lagi. Hah? Udah Berarti? UIN suka-suka. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Ada perjalanan dinas seorang istri rektor yang dilakukan menggunakan uang operasional UIN. Wah. Ini udah sangat ini sekali Uang gitu. operasional UIN. Uang yang operasional UIN dilakukan perjalanan seorang istri rektor dengan anaknya pulang kampung. Wah. Tapi kabarnya udah WTP katanya. Dapat penghargaan. Kita belum ketemu ini WTP-nya di mana ini. Nah, Iya. kalau ada WTP-nya boleh nanti kita sama-sama ini kan kita lihat bersama WTP. Kemudian ada klarifikasi dari rektor bahwa ya ini sebenarnya ada ketidakpahaman dari pihak dosen, mahasiswa dan alumni. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, klarifikasi yang disampaikan rektor itu kita lihat hanya sekedar pembelaan dirinya saja. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu tidak keluar dari jalur yang ada. Perihal ini kita wajar aja kita ngelihat mungkin ada pembelaan yang dia lakukan, tapi ya tidak sepantasnya dia lakukan seperti itu. Perjalanan dinas itu yang ditemukan oleh BPKP harus bisa terbantah secara hukum nantinya oleh Kejaksaan Tinggi seperti itu. Ya baik, Bung Ade, bentar ditahan dulu. Ini kita ke Herman ya. Siap. Coba Anda ini kan mantan presiden mahasiswa. Tentu ketika Anda menjadi presiden, ada enggak penekanan BAP yang dilakukan oleh para pimpinan dekan dan fakultas? Ada enggak kira rektorat itu? Menurut saya, salah satu sebuah kesalahan yang fatal dilakukan oleh stakeholder UIN pada hari ini, itu bukan, kalau kita bahas stakeholder, Bang Nazar, itu mencakup semuanya gitu. Semuanya. Rektor, wakil rektor, dekan dan wakil dekan tentu terlibat dalam sebuah dipstek yang diambil oleh Winsuska Riau gitu. Jadi satu sisi kita pada hari ini tidak bisa menyalahkan rektor, tapi stakeholder yang mengambil kebijakan pada hari ada itu. WR1, WR2, WR3. Terlepas ada penekanan dari rektor ke semua stakeholder fakultas, itu saya nggak mau tahu gitu. Kita nggak mau tahu itu gitu. Yang jelas pada hari ini kita melihatnya kesalahan fatal yang dilakukan rektor Winsuska pada hari ini adalah mengaktualisasi karya-karya mahasiswa. Ada salah satu dekan, salah satu dekan saya nggak mau menyebutkan namanya. Dia dibesarkan oleh organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa telah membesarkan dia dari doktoral sampai jadi doktoral. Namun dia membubarkan organisasi yang dia besarkan itu, gitu. Luar biasa. Itu terjadi di kampus Winsuska Riau. Luar biasa. Artinya sudah gelap mata dengan jabatan yang diberikan oleh rektor. Anda melihat tidak ada pembiaran oleh pimpinan rektor lain, WR1, WR2 dan sebagainya? Ada enggak terjadi? Saya melihat ini ada dewan kehormatan kan Bang Ali? Saya melihat
Dewan Kehormatan, Wakil Rektor, Dekan sama sekali nggak berkutik melawan rektor. Ada apa sebenarnya gitu? Ini dunia ya. Sebenarnya kita kalau bahas jabatan ini Bang Nazar, ini dunia ya. Ini dunia. Kenapa Anda takut? Iya. Toh tunjangan jabatan cuma tambah 1 juta. Kalau Kajur itu 1 juta Bang Ade. Tapi kalau WR Dekan saya nggak tahu tambahan tunjangannya berapa gitu. Berapaan sih hitungan 1 juta dengan sejarah Unsus Karyau gitu? Iya. Jadi wahai bapak-bapak saya, ayah-ayahanda saya, wakil rektor, dekan, wakil dekan, jangan tergiur dengan uang jumlahnya jutaan, yang hanya nilai angkanya jutaan ketimbang buruknya sejarah Unsus Karyau. Kalau Anda ingin memperbaiki sejarah Unsus Karyau dari sekarang, mundurlah, nyatakanlah mosi tidak percaya kepada rektor, mundurlah dari jabatan yang nilai angkanya tunjangannya hanya 1 jutaan. Ya, ini sudah pernyataan sangat keras nih. Ya. Perlu diingatkan Bung Ade ya, kami dari kawan-kawan alumni yang pernah menjabat di Unsus Karyau, berapa sudah saya kontak, ini kebijakan yang diambil sudah mengarah sudah pada titik klimaks ini kan, sudah dilirik oleh Kementerian Agama gitu. Rektor mengadakan kualifikasi via YouTube yang hanya dibuat sekejap. Iya, itu berapa kabarnya udah tidak disukai banyak orang. Ribuan tidak disukai orang dan cuma puluhan yang disukai orang itu. Saya ketawa ini. Tiba-tiba muncul channel Unsuska official. Wow gitu kan. Isinya cuma aduh. Sadarlah Pak Rektor, apa yang Anda lindungi lagi Pak Rektor? Mundur saja dari jabatan itu. Iya. Emang terus. Ya, setelah itu lagi Bung Ade, kawan-kawan juga telah membuat petisi, ya. Petisi ya. Petisinya jumlahnya kurang lebih 19.000 untuk 18.000 menolak rektor. Ya, kurang lebih 19.000. Ini kita akan bawa ini kementerian nanti Bang Abu Nazar. Kabarnya nih saudara-saudaranya akan demo ke Jakarta. Iya, kita akan demo ke Jakarta dan waktu dekat, akhir bulan ini atau awal bulan depan, kita akan demo ke Jakarta. Kita bawa data ini ke Kementerian Agama Bapak Farul Rozi. Kita buktikan data kualifikasi dia di Kemenak kemarin. Wah, nyatakannya lu kayak apa ya? Dia menyampaikannya kayak menutupi topeng banget Bung Nazar itu. Topeng, saya melihat topeng rektor ini banyak sekali gini. Kenapa jumpa mahasiswa Anda takut Pak Rektor? Kenapa Anda jumpa IKA alumni takut Pak Rektor? Kenapa orang jumpai Anda harus perlu izin dulu Pak Rektor? Ini rektor terkocak menurut saya Bung Ade. Luar biasa semangat ini. Rektor apa tadi? Terkocak. Terkocak itu apa bahasa kita ini? Terkocak, menggelitik menurut saya gitu. Ini pemimpin atau pemimpi? Baik, tahan dulu ya. Tahan dulu memang ya, ini Bang Arun. Ini Bung Ade. Anda kan melihat persoalan korupsi, persoalan ada pembangunan mangkraknya beberapa bangunan di kampus Unsus Karyau. Seperti apa Anda melihat? Ada perbandingan bahwa masjid dibiarkan. Katanya ini bukan urusan saya. Gimana menurut Anda? Ini pembiaran masjid ini sebenarnya suatu hal yang sangat tidak manusiawi lah bahasa kita. Karena masjid ini tempat ibadah ya kan, tempat ibadah. Siapapun yang melakukan pembangunannya, kita selaku generasi pelanjutnya harus memperbaiki masjid ini dan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bahkan bukan hanya tanggung jawab secara jabatan, tapi tanggung jawab oleh kita semuanya, umat Islam seharusnya ya kan. Apalagi yang punya jabatan, ya kan. Rektor ya. Seorang rektor di sana. Kita aja secara Muslim, secara manusiawi melihat kondisi yang terjadi itu terbergerak hati kita ingin memperbaikinya. Akan melakukan gerakan sumbangan bersama ya kan. Ketika itu dilakukan, jangan hanya mencari sebuah ini karena kesalahan periode lalu saya tidak ingin memperbaikinya. Jangan seperti itu seharusnya. Ada tudingan bahwa Anda dibayar. Bagaimana tanggapan Anda? Tudingan buruk ini harus kita klarifikasi. Sampai hari ini kita tidak ada menerima bayaran apapun terkait hal ini. Bahkan kita iuran bersama-sama untuk melakukan pembayaran sound system. Itu penggalangan kita lakukan per alumni. Ada yang ngasih 100.000, 150.000 ya kan? Ada yang 50.000 untuk melakukan pembayaran sosial. Ini tidak benar dan sangat terbantahkan jika ada yang bilang ini bayaran yang seperti apa. Kalau bayaran yang kita kutipan apa iuran yang kita minta kepada alumni per seikhlasnya ya kan, itu dibilang bayaran.
itu bilang bayaran, itu adalah hal yang sangat memalukan sekali seperti itu. Terus langkah Anda sebagai Korlap nih, Koordinator Umum Pergerakan ini, apa yang akan Anda lakukan ke depan ini? Karena Menteri Agama sampai hari ini juga belum memberikan kebijakan yang ya berpihak kepada mahasiswa dan alumni. Dan Kita akan terus menggalang kekuatan dari seluruh elemen alumni. Yang hari ini mungkin kita akan terus dukung alumni kita untuk melakukan persiapan kongres, ya kan, tetap berjalan, tapi gerakan ini tidak boleh berhenti. Kita akan galang ke seluruh kekuatan alumni dari segi hukumnya, ya kan, dari segi semua segi yang ada, dan kita akan nyatakan dalam waktu dekat seperti katakan oleh Bung Arman, kita akan aksi turun bersama-sama di Jakarta nanti untuk minta Pak Menteri Agama untuk melakukan pencopotan segera kepada Rektor UIN Suska. Ya, baik ke Bung Arman kembali. Ini ada informasi. Bagaimana pandangan Anda ketika adanya panen apa namanya itu? Kelengkeng ya? Iya. Yang kabarnya diinformasikan menggunakan fasilitas UIN Suska Riau. Bagaimana Anda melihat seperti ini? Sebenarnya sudah banyak isu yang beredar diedarkan dan alumni dapat informasi itu, bukan hanya di Kelengkeng. Terkait ponpes yang beliau punya itu kan. Sudah banyak informasi-informasi yang beredar gitu. Dan itu pembuktian file itu sudah didokumentasikan dalam sebuah berkas besar. Dan ini sampai saat ini belum diakomodir oleh Kejati Riau, belum terlalu digubris oleh Kementerian Agama. Dan kita perlu menyatukan semua elemen, Bang Abu Nazar, alumni, mahasiswa bersatu. Dengan adanya petisi yang sampai 19.000, Bang Abu Nazar, saya kalau seandainya prediksi ya, kalau seandainya pada hari ini tidak COVID-19 ya, tidak COVID-19, saya yakin mahasiswa siap turun ini, Bang Abu Nazar. Cuman persoalan lain pada hari ini. Persoalan dengan situasi kondisional yang COVID-19, di satu sisi Rektor UIN Suska Riau di tengah permasalahan yang timbul diuntungkan di sini, Bang Abu Nazar. Dan kita sebagai alumni harus mempunyai gerakan geliat digital untuk mengatasi ini. Kita tidak boleh habis akal. Sebagai alumni, kita tidak boleh habis akal memotivasi mahasiswa. Anda ini mahasiswa, bukan alumni. Anda ini seorang akademisi, bukan budak akademisi. Akademisi itu bebas berpendapat, Bang Abu Nazar. Masuk dosen juga. Dosen juga bebas berpendapat pada hari ini. Saya sangat kecewa, menangis hati saya. Mahasiswa dikasih surat pernyataan dukungan, dosen dikasih surat pernyataan dukungan dengan harga jutaan, ya kan? Nilainya itu tidak, misalnya honor rektor itu anggaplah gajinya sekitar 3 jutaan. Mau ngisi ini dengan harga 3 juta. Artinya ada transaksi yang ini ya? Iya, kalau kita gaji-gaji Bang ini freezernya ini, penekanan aku rektor ini sudah gawat darurat. Dan ini harus segera dilirik oleh Kementerian Agama. Dan kita sebagai alumni dan kawan-kawan yang peduli dengan UIN Suska Riau siap turun ke Jakarta memfollow up ini. Itu akan terjadi ya? Itu akan terjadi. Baik. Saya tidak akan mengancam Pak Rektor, tapi kalau Pak Rektor tidak mengakomodir kami, mengklarifikasi di hadapan kami ini, saya siap dan kawan-kawan siap ke Jakarta dalam akhir bulan ini atau awal bulan depan. Waduh, ya. Udah final itu ya? Udah final. Dia ketika kita aksi Bang Abu Nazar, dia langsung ke Jakarta, takut dia kan. Jumpa mahasiswa takut. Rektor yang paling terbanyak di demo oleh mahasiswa adalah Rektor Profesor Haji Ahmad Mujahidin, Bang Abu Nazar. Jadi tidak pernah rektor. Menteri masih tutup mata hari ini ya? Menteri masih tutup mata. Kalau seandainya ini barang baik, pemimpin baik, Bang Abu Nazar, tak mungkin demo mahasiswa beratusan kali. Mungkin muncul petisi. Tidak munculnya petisi 19.000 angkanya. Baik, tentu masih banyak yang kita bicarakan. Masih banyak. Tapi ini waktu kita agak singkat ya. Iya. Pesan Anda sebelum kita tutup dialog ini. Saya pesan kepada seluruh pimpinan UIN Suska Riau, rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, pada hari ini kebijakan yang telah Anda ciptakan untuk mengkacaukan manajemen UIN Suska Riau telah sampai pada batas klimaksnya ya. Setelah sampai batas klimaksnya, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga, Bang Abu Nazar. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandai menyembunyikan akan muncul juga ke permukaan gitu. Saya peringatkan pemimpin
yang hanya berani mengatakan saya tidak suka rektor, nyatakan secara terbuka. Tidak usah lagi sembunyikan. Hanya demi uang tambahan, uang jabatan hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta lah paling banyak kan, Bang Abu Nazar. Tidak usah mundur aja, ya kan? Untuk apa mempertahankan ini dengan sejarah UIN yang diciptakan hanyalah menciptakan sebuah sejarah UIN yang kacau gitu. Iya. Saya pesankan itu satu, Bang Abu Nazar. Yang kedua adalah segera ya klarifikasi secara terbuka. Saya pada hari ini melalui media ini, Bang Abu Nazar, menantang debat terbuka rektor wakil rektor Unsus Karyau. Iya. Ya, saya menantang debat terbuka rektor wakil rektor Unsus Karyau terkait kebijakan yang terjadi di kampus Unsus Karyau. Saya sebagai alumni pimpinan jabatan mahasiswa di Unsus Karyau menantang debat terbuka rektor wakil rektor Unsus Karyau dan beserta dewan kehormatannya. Iya. Saya tantang gelar akademisi profesor Anda, saya tantang gelar akademisi doktoral Anda, saya tantang gelar akademisi magister Anda melawan hanya saya seorang alumni S1. Berani nggak kira-kira Bang Nazar? Kita tantang ya. Sebelum ini sampai pada Kementerian Agama, saya tantang dulu debat terbuka. Iya. Mana yang betul lo? Kita tantang Bang Nazar ya. Terima kasih Bang Nazar. Ya baik, bersemangat Bang Arman. Baik deh, ini Anda sebelum kita tutup, ini waktu kita masih udah terbatas ya. Saya minta closing statement Anda di program Riau Bicara ini. Baik, kita minta yang pertama Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera melakukan pemanggilan kepada rektor, biar hari ini tuntas segalanya proses kait hukumnya. Setelah kita melakukan pemberian bukti, kita memberikan sebundel bukti yang tebalnya kurang lebih sekitar 500 lembar itu, dengan segala bukti yang ada, untuk segera melakukan pemanggilan rektor Unsus Karyau dan tetapkan jadi tersangka. Ini kita minta ini Kejati jangan main-main. Kalau tidak kita akan berikan nanti Kejati, kita akan kepung itu Kejati. Kita dudukin Kejati sampai Kejati menetapkan rektor Unsus Karyau sebagai tersangka. Iya. Seperti itu Bang Abu, dan kita tidak mau bertele-tele dan menunggu lama. Kita minta dalam waktu minggu-minggu ini Kejati Riau segera menetapkan Profesor Ahmad Mujahidin sebagai tersangka dalam kasus 42 miliar korupsi Unsus Karyau. 42 miliar ya? Oke, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Bang Ade dan Bang Arman yang sudah hadir di program Riau Bicara. Tentunya ini, saudara sekalian, pemirsa sekalian, inilah merupakan sebuah PR terbesar oleh Kementerian Agama. Kebijakan yang diambil alih oleh rektor hari ini, tentunya ini menjadi masukan dua narasumber ini untuk Kementerian Agama untuk bersikap. Kemudian dugaan korupsi yang dilakukan oleh rektor, tentunya juga ini menjadi PR buat aparat hukum, terutama Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya. Demikian dialog kita. Terima kasih sudah hadir di studio kita Bang Ade dan Bang Arman. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal ada solusi untuk Unsus Karyau ke depannya. Demikian saudara, saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.